Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Second Floor Official. Perkenalkan, saya Rian dan saya Faid. Jadi kali ini kami akan mencoba menunjukkan bagaimana cara bikin kaos dari awal sampai selesai. Oke, jadi secara umum ada 4 tahap. Yang pertama itu mendesain pakai laptop, pakai aplikasi apa aja, ada Corel dan Photoshop dan lain sebagainya. Yang kedua buat screen, terus yang ketiga itu sablonnya, dan yang terakhir yang keempat itu finishing. Nah, jadi langsung saja kita mulai proses yang pertama, yaitu jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita bikin desainnya dulu, teman-teman. Di sini saya menggunakan software CorelDRAW Studio. Kenapa saya menggunakan CorelDRAW Studio? Sebenarnya banyak sekali software-software yang bisa kita gunakan. Cuma saya itu lebih memilih CorelDRAW karena menurut saya itu lebih mudah. Sebenarnya banyak sekali dan terserah teman-teman mau pakai software apa saja. Jadi di sini kami itu akan membuat kaos sesuai dengan channel kami sendiri, yaitu Second Floor Official. Ya, langsung saja. Jadi kaosnya itu kami pilih yang warna hitam dulu. Nah ini ya. Jadi di sini saya butuh logo YouTube. Ini saya ambil di Google, banyak sekali di Google kalian cari logo YouTube itu sudah muncul semua. Kemudian foto ini saya coba jadikan contoh ya, jadikan contoh. Jadi seperti ini teman-teman proses desainnya. Ini saya coba kecilkan. Second Floor Official. Jadi simple saja kaosnya, simple tapi keren gitu ya. Second Floor Official. Logonya saya kecilkan sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Baru setelah itu kita print. Jadi setelah ini kita perlu membuat screen sablonnya. Oke guys, udah yang pertama tadi kan udah ngerti. Sekarang yang kedua nih. Yang kedua itu prosesnya bikin screen. Nah, biasanya gua nih yang bikin. Gimana caranya? Nih. Oke, jadi yang kedua itu buat screennya itu kayak gini. Ini besi ya, ada yang kayu juga ada, banyak di toko-toko sablon itu juga pasti ada. Nah, selanjutnya itu dikasih obat afterlook, macam-macam mereknya sih, banyak di toko. Lalu dikeringkan pakai hair dryer. Nah, jadi caranya kita tuangkan obat afterlooknya ke screen. Kemudian kita ratakan di atas screennya. Ini guys. A few minutes later. Nah, setelah di hair dryer ini jadinya kayak gini. Jadi kertas yang sudah di print tadi itu ditempel, terus dikasih ini solar ataupun minyak goreng boleh dah. Jadi proses selanjutnya adalah menempelkan kertas di atas screen yang sudah kita buat tadi.
Selanjutnya kita masuk ke proses updraw. Jadi proses updraw ini gunanya adalah supaya nanti screen yang kita buat menghasilkan lubang atau film yang sesuai desain yang sudah kita buat di komputer tadi menggunakan kertas yang sudah kita print dan kita tempel di screen tadi. Proses updraw ini bisa dengan dua metode, bisa kita menggunakan dengan lampu neon seperti ini, bisa juga kita menggunakan metode alami, yaitu kita menggunakan sinar matahari. Cuma kelebihannya kalau kita menggunakan lampu neon itu cahayanya lebih teratur dan waktunya bisa kita sesuaikan. Cuma kalau kita menggunakan cahaya matahari, nanti karena cahaya matahari itu intensitas cahayanya berbeda, maka yang perlu kita sesuaikan adalah lama tidaknya proses updraw itu sendiri. A few minutes later. Proses yang nomor 3. Loh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, sekarang kita akan mulai proses sablon kaosnya. Ini kaosnya sudah ada, kaosnya warna hitam sesuai dengan yang desain tadi. Kemudian di sini juga ada papan. Papan ini digunakan untuk tempat kaos supaya nanti lebih mudah untuk disablon. Jadi kita masukkan dulu kaosnya ke dalam. Jadi kita masukkan dulu kaosnya ke papan tadi, papan sablon. Jadi sesuai dengan yang didesain tadi. Di sini sudah dibuatkan film sablonnya. Jadi ini ada yang berwarna merah, kemudian yang ini nanti akan kita sablon berwarna putih. Oh ya, ini namanya rakel. Jadi rakel itu digunakan untuk menggesek tinta di atas screen sablon. Jadi supaya tinta yang ada di atas screen itu masuk atau nempel ke kaos yang mau disablonkan. Nah, kita mulai. Jadi untuk teknik menyablon itu sendiri sebenarnya tergantung dari pengalaman kita. Kalau kita sudah biasa menyablon nanti mesinnya akan bagus. Tapi biasanya kalau masih awal-awal itu kita akan kesulitan di proses sablon itu sendiri. Nah, setelah kita sablon, tahap selanjutnya adalah ini kan posisi sablonnya masih basah, jadi kita keringkan menggunakan alat. Jadi ini namanya hot gun. Bisa kalian dapatkan juga di toko-toko online banyak. Bisa juga menggunakan hair dryer. Cuma kalau kita menggunakan hair dryer itu biasanya untuk tinta tertentu, karena di sini kami menggunakan tinta pastisel, jadi ini tidak cukup menggunakan hair dryer, harus menggunakan hot gun. Biasanya kita mengulangi proses sablon itu sebanyak 2-3 kali tergantung dari seberapa tebal tinta yang ingin kita hasilkan di atas kaos. Nah, ini sudah kering, jadi akan kita lakukan proses berikutnya, yaitu lapisan kedua.
Nah, kenapa harus 2 sampai 3 kali? Karena kalau masih 1 kali, biasanya tinta yang menempel pada kaos itu belum solid. Jadi masih seperti transparan. Jadi kalau hanya 1 kali kurang bagus. Nah, selanjutnya kita lakukan proses kedua untuk yang berwarna merah. Kita lakukan proses sablon keduanya supaya nanti warnanya ini yang transparan, supaya menjadi lebih solid lagi. Kita coba. Oke guys, sekarang yang terakhir itu finishing. Tuh kayak apa? Yuk lihat bersama. Iya. Oke, jadi ini namanya tab finishing. Kita tinggal taruh di mesin press itu dipanasin ya. Sini kayak gini, tinggal kita ikutin aja. Udah itu kita tunggu dulu suhunya naik sekitar 170 sampai 180 derajat Celcius. Nanti kita taruh. A few minutes later. Nah, jadi kayak gitu guys, caranya nyeplon kaos. Sudah tahu kan? Gampang kan? Ya dah, ya dong. Iya. Ya, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami berikutnya.